Bab 1216. Sangat berdarah, sangat kasar, sangat berani. Saat warrior yang muncul lagi, sudah di depan Tardan Yun, lalu Edia meninju perut Tardan Yun. Ops! Tak terduga, Tardan Yun merasakan sakit kolik di perutnya sebelum dia bereaksi, dan kemudian dia memuntahkan beberapa suap darah, dan kemudian dia terbang mundur. Namun, begitu tubuhnya melayang, warrior yang langsung mencengkram tenggorokannya dan membantingnya ke tanah. Dalam waktu beberapa detik, warrior yang menghantamnya ratusan kali. Pada saat ini, seluruh kapal laut Kaisar gemetar. Lancang. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam dan yang lainnya kembali sadar, dan dengan teriakan marah, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah warrior yang, tetapi segera, tangannya mundur. Karena warrior yang memegang Tardan Yun yang sekarat di depannya. Di kapal laut, mata semua orang tertuju pada warrior yang. Tidak ada yang mengira warrior yang akan berani melakukannya. Ini adalah situs kota Guanhai. Tapi semua orang masih sedikit kaget dengan kekuatan warrior yang. Ketahuilah bahwa Tardan Yun adalah setengah kaisar, tapi di tangan warrior yang, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Apakah kamu ingin mati? Pria tua berjubah hitam itu memandang warrior yang dan berkata dengan kejam. Warrior yang mengabaikan lelaki tua berjubah hitam itu, dia melempar Tardan Yun ke tanah, lalu menginjak perut Tardan Yun, menatap Tardan Yun, dan berkata, "Sekarang aku bertanya, apakah kamu tahu siapa kamu? Jika tidak tahu, maka izinkan aku memberitahu kamu, di mata aku, kamu hanya tidak kompeten, orang yang tidak kompeten." Berbicara tentang ini, warrior yang terkekeh dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan ini kepadaku, dan aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Namun, kita berbeda." Apa bedanya? Bedanya, kamu mengatakannya dengan mulutmu, dan aku berbicara dengan fakta sekarang. Tardan Yun menatap warrior yang, wajahnya bengkak seperti kepala babi, jadi meskipun matanya terbuka, tidak ada bedanya dengan menutupnya. Meski begitu, semua orang masih bisa melihat niat membunuh dan dendam di matanya. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu juga melihat ke arah warrior yang, namun karena Tardan Yun berada di tangan warrior yang, ketiganya tidak berani bertindak. Anda menyembunyikan kekuatan. Pada saat ini, Triokin tiba-tiba datang dan berkata, "Tapi aku katakan sebelumnya bahwa tidak ada yang boleh menyerang di kapal laut. Anda melakukannya secara terbuka sekarang, apakah tidak menganggap serius aku? Sebenarnya, aku adalah orang yang suka mengikuti aturan." Warrior yang memandang Triokin dan berkata, "Namun, aku tidak suka ketika aku mengikuti aturan, dan orang lain tidak mengikuti aturan, kemudian menggunakan aturan untuk mengikat aku." Pengurus Qin, orang tua berjubah hitam menggunakan aura pendekar kaisar untuk menggertak Nona Yun ini. "Jangan bilang kamu tidak melihatnya." Triokin memandang warrior yang sebentar, dan berkata, "Aku benar-benar tidak melihatnya. Lalu aku menyerang sekarang, dan kamu melihatnya, kan?" Warrior yang tertawa. Triokin sedikit mengangguk dan berkata, "Memang. Kamu jelas mencoba menggertakku." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak perlu bahas lagi. Aku juga tidak akan bahas denganmu." Triokin berjalan menuju warrior yang, namun pada saat ini, Tardan Yun yang berada di bawah kaki warrior yang tiba-tiba berteriak. Ketika semua orang melihat, mereka melihat bahwa Tardan Yun memuntahkan darah terus-menerus, dan seluruh wajahnya berkerut. Sombong. Pria tua berjubah hitam itu sangat marah, menggenggam tangannya erat-erat, tetapi dia masih tidak berani menyerang.
Trio Qin tidak berhenti, dia tetap berjalan menuju warrior yang, meski tidak melepaskan momentum pendekar kaisar, ada tekanan tak kasat mata yang menekan warrior yang. Mainkan perang psikologis. Trik ini mungkin berhasil untuk orang lain, tetapi bagi warrior yang. Di mata semua orang, warrior yang tiba-tiba meraih lengan kanan Tardan Yun, dan kemudian dengan klik, seluruh lengan Tardan Yun langsung dicabik oleh warrior yang. Art. Jeritan melengking bergema di seluruh kapal laut. Di kapal laut, pupil semua orang menyusut, sangat berdarah, sangat kejam, sangat berani. Trio Qin berhenti, dia menatap warrior yang, meskipun wajahnya tenang, tetapi ada perasaan bahaya yang berdebar di dalam dirinya. Adapun tiga lelaki tua berjubah hitam di sebelahnya, wajahnya menjadi pucat. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa warrior yang akan berani melakukan ini di hadapan 4 pendekar kaisar. Kali ini, ketiganya tidak lagi meragukan apakah warrior yang berani membunuh Tardan Yun atau tidak. Di samping warrior yang, Halfa Yun melirik warrior yang dan tidak berbicara, tapi dia mencondongkan tubuh ke arah warrior yang. Mata warrior yang jatuh pada Trio Qin yang berhenti dan berkata, "Sepertinya kamu peduli dengan hidup dan mati orang ini. Aku sedikit penasaran, apa hubungan kalian? Mereka adalah teman keluarga." Pada saat ini, Halfa Yun di sebelah warrior yang berkata, "Keluarga Yun dan keluarga Qin adalah keluarga raksasa, dan keduanya adalah teman baik. Jadi begitu." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Pengurus Qin, aku tidak punya permintaan lain, antar saja kami ke Pulau Dewa Pedang, bagaimana? Kamu mengancamku." Mata pengurus Qin sedikit menyipit, kali ini niat membunuh di matanya seperti nyata. "Jika menurutmu begitu, aku tidak berdaya juga." Warrior yang mengangkat bahu. Trio Qin menggenggam tangannya erat-erat, dan pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di sisi lain buru-buru berjalan ke arah Trio Qin dan berkata, "Kak Qin, tuan muda kami penting." Trio Qin melirik lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa mengatasinya sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat warrior yang lagi, lalu berbalik untuk pergi. "Anda, masalah ini adalah urusan keluarga Yun kami, itu tidak ada hubungannya dengan kamu, mengapa kamu harus ikut campur?" Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dia tidak memilih untuk menjadi agresif dan mendominasi. Karena dia menemukan bahwa orang di depannya tidak memakan trik itu sama sekali. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah hitam itu, Halfa Yun pun menatap warrior yang, dan dia juga penasaran kenapa warrior yang mau membantunya. "Sebenarnya, aku juga tidak menginginkan itu." Warrior yang mengangkat bahu, dia benar-benar tidak menginginkan itu. Pria tua berjubah hitam itu mengambil tindakan untuk menggertak Halfa Yun. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Halfa Yun, mereka sudah saling kenal untuk sementara waktu. Tapi dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan membuat segalanya menjadi rumit. Dapat dikatakan bahwa pada awalnya, dia hanya ingin membantu Halfa Yun, dan tidak bermaksud untuk melawan Tardan Yun ini. Tetapi pada akhirnya, setelah mengetahui upaya Tardan Yun, dia tidak lagi ingin memukul orang, tetapi ingin membunuh orang. Dia juga memiliki seorang adik perempuan, dan saudara perempuannya sangatlah suci di hatinya, dan Tardan Yun ini benar-benar mengincar adik perempuan kandungnya. Dia merasa sangat menjijikkan. Jadi, muncul adegan ini. "Anda luar biasa, pastinya asal-usul Anda juga luar biasa." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh,
aku ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang wilayah rahasia keluarga Yun. Keluarga Yun. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Pria tua berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian berhenti berbicara. Warrior yang menoleh untuk melihat Halfa Yun, transmisi energi hitam, apa ini keluarga Yun dan keluarga Qin itu kekuatan berlian? Halfa Yun terdiam. Tidak boleh mengatakannya, kata warrior yang. Halfa Yun menggelengkan kepalanya, lalu mentransmisikan energi hitam. Wilayah rahasia adalah dunia yang dibuka oleh banyak pendekar ketiadaan sendiri. Banyak keluarga raksasa dan sekte tersembunyi di tempat itu. Keluarga Yun adalah salah satunya. Apakah organisasi kehancuran dunia ada di antara mereka? Tanya warrior yang cepat. Halfa Yun mengangguk dan berkata, namun, di dalamnya sudah berakhir. Kenapa? Warrior yang bingung. Halfa Yun berkata, mereka mengirim hampir 70% dari pendekar kaisar untuk menghancurkan Liga Pedang, tetapi pada akhirnya seluruh pasukan musnah, dan tampaknya pendekar ketiadaan mereka juga menghilang. Tanpa pendekar kaisar ketiadaan, apa yang menanti mereka adalah entah diusir dari wilayah rahasia atau dianeksasi. Kelihatannya, kamu tahu Liga Pedang? Tanya warrior yang tiba-tiba. Halfa Yun mengangguk dan berkata, aku telah menyelidiki faksi ini. Faksi ini berkembang sangat pesat, dan telah menarik perhatian pasukan di wilayah rahasia dan keluarga raksasa. Liga Pedang lebih kuat atau lebih lemah dari yang ada di wilayah rahasia? Tanya warrior yang lagi. Halfa Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika memiliki pendekar ketiadaan, maka di wilayah rahasia, tidak ada kekuatan selain keluarga Yuan yang dapat menyaingi mereka. Tetapi jika mereka tidak memiliki pendekar ketiadaan, maka di seluruh wilayah rahasia, itu hanya dapat dianggap sebagai rata-rata. Karena kekuatan di wilayah rahasia, hampir semua monster tua di alam pendekar ketiadaan. Pendekar ketiadaan. Warrior yang terdiam. Memang, jika Liga Pedang saat ini melawan master semacam ini, masih belum cukup kuat. Namun, dia tidak takut, jika benar-benar putus asa, dia hanya bisa menggunakan batasan maksimal dari jiwa pedang alam nirwana. Dia ingin tahu, bisakah pendekar ketiadaan menangkus jiwa pedang alam nirwana? Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba berkata lagi, sebenarnya, Liga Pedang sangat tidak bijaksana. Apa maksudmu? Warrior yang menatap Halfa Yun. Halfa Yun berkata, menurut informasi yang dikirim kembali oleh orang yang aku kirim, aku menemukan. Tunggu. Warrior yang tiba-tiba menyela Halfa Yun dan berkata, apakah kamu punya seseorang di Liga Pedang? Halfa Yun berkata, tentu saja, tidak hanya orang-orang dari keluarga Yun, seharusnya juga ada orang-orang dari pasukan dan sekte lain dari wilayah rahasia di dalam Liga Pedang. Kenapa kamu melakukan ini? Warrior yang mengerutkan kening. Halfa Yun berkata, ancaman, Liga Pedang adalah ancaman bagi wilayah rahasia. Jadi, aku bilang Liga Pedang sangat tidak bijaksana, karena mereka sekarang mengira mereka adalah kekuatan pertama benua, tapi ternyata tidak, mereka tidak melihat kekuatan yang sangat kuat di dunia benua ini sama sekali, tetapi kekuatan itu mengenal mereka dengan baik. Warrior yang terdiam, dia tidak menyangka masih ada wilayah rahasia di dunia ini, dan pasukan di wilayah rahasia itu sudah mulai menyerang Liga Pedang. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Nona Yun, apa yang kamu lakukan di keluarga Yun sebelumnya? Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata,
urusan internal, intelijen, dan mengelola bisnis keluarga. Mendengar itu, mata warrior yang berbinar, Liani Ye sangat cakap, tapi dia mengelola seluruh kota kiamat dan Liga Pedang seorang diri, itu sangat sulit jika ada yang bisa membantu. Betul, Hal Fayun ini sangat cocok. Tentu saja, itu hanya cocok, dia tentu saja tidak akan membiarkan pihak lain memasuki Liga Pedang sekarang, lagi pula belum tentu dia akan setuju. Jangan terburu-buru, harus melihat-lihat baru bicarakan. Pada saat ini, Hal Fayun tiba-tiba berjalan ke sisi Tardan Yun, lalu menatap warrior Yang, dan berkata, "Boleh." Warrior yang terperanjat sesaat, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Hal Fayun, yaitu ingin memberi pelajaran pada Tardan Yun. Dia segera mengangguk dan berkata, "Yang penting jangan bunuh dulu." "Terima kasih." Setelah Hal Fayun selesai berbicara, ada belati tambahan di tangannya, dan kemudian di bawah tatapan heran warrior Yang dan yang lainnya, dia menancapkannya ke selangkangan Tardan Yun. Art. Di kapal laut, terdengar teriakan sedih seperti membunuh babi. Warrior Yang bersambung.